Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Juri Program Wirausaha Mahasiswa tahun 2026. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan program usaha kami yang berjudul Florea, Buket Bunga Abadi, sebuah inovasi buket bunga kawat abadi berbasis custom design dan memory card sebagai hadiah personal yang estetik, tahan lama, dan bernilai kenangan. Untuk memulai presentasi ini, izinkan saya menjelaskan latar belakang hadirnya Florea. Buket bunga telah menjadi salah satu pilihan hadiah yang paling populer pada berbagai momen spesial, seperti wisuda, ulang tahun, pernikahan, hingga perayaan lainnya. Bagi banyak orang, buket bunga bukan hanya sebuah hadiah, tetapi juga menjadi simbol kasih sayang, apresiasi, dan perhatian. Namun, di balik keindahannya, terdapat permasalahan yang masih sering dihadapi. Bunga segar hanya mampu bertahan sekitar 3 hingga 7 hari sebelum layu dan akhirnya dibuang. Sementara itu, buket artifisial yang tersedia di pasaran umumnya masih bersifat massal sehingga kurang memberikan kesan personal bagi penerimanya. Akibatnya, hadiah yang seharusnya menjadi kenangan justru memiliki umur yang sangat singkat. Di sisi lain, tren pasar menunjukkan bahwa masyarakat, khususnya generasi muda, kini semakin menyukai produk yang estetik, dapat dipersonalisasi, dan memiliki nilai emosional. Hal ini menjadi peluang bagi kami untuk menghadirkan produk yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga memiliki makna yang lebih mendalam. Berangkat dari kebutuhan tersebut, kami dengan anggota Intan Puspita Sari selaku Ketua Tim, Khadijah Leksa Fazina Afdiya, Citra Indah Kirani selaku anggota, dan Ibu Widya Kemalasari MPD sebagai dosen pembimbing, mempersembahkan Florea Buket Bunga Abadi, inovasi buket bunga kawat abadi berbasis custom design dan memory card sebagai produk hadiah personal untuk momen spesial yang estetik dan bernilai kenangan jangka panjang. Program usaha Florea memiliki 5 tujuan utama. Yang pertama, menghadirkan inovasi buket yang lebih tahan lama dibandingkan bunga segar. Yang kedua, memberikan hadiah yang lebih personal melalui desain yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, mengurangi limbah dari penggunaan bunga segar yang cepat layu. Yang keempat, mengembangkan usaha kreatif mahasiswa yang memiliki potensi pasar dan berkelanjutan. Dan yang kelima, meningkatkan nilai industri kreatif melalui produk handmade yang inovatif, estetik, dan bernilai ekonomi. Demikian penjelasan mengenai latar belakang dan tujuan program usaha kami. Selanjutnya, saya persilakan rekan saya Khadijah untuk menjelaskan deskripsi usaha. Kepada rekan saya dipersilahkan. Baik, pada kesempatan ini kami memperkenalkan usaha kami yang bernama Florea, Buket Bunga Abadi. Usaha ini bergerak di bidang industri kreatif seni dan budaya dengan menghadirkan buket bunga dari kawat yang dapat bertahan selama bertahun-tahun. Produk utama kami bukan hanya buket bunga kawat, tetapi juga dipadukan dengan fitur digital berupa memory card berbasis QR Code yang dapat menyimpan berbagai kenangan seperti foto, video, pesan, hingga playlist lagu. Dengan demikian, Florea tidak hanya menjadi hadiah yang indah, tetapi juga menjadi media untuk menyimpan dan mengenang momen berharga dalam jangka panjang. Florea menghadirkan 3 nilai utama, yaitu buket bunga kawat abadi, desain yang dapat disesuaikan dengan keinginan pelanggan, serta memory card digital yang menjadi pembeda utama produk kami. Keunggulan produk kami adalah daya tahannya yang sangat lama, dibuat secara handmade dengan menggunakan kualitas premium, serta memiliki desain yang fleksibel sesuai kebutuhan pelanggan. Inovasi memory card memungkinkan pelanggan menyimpan foto, video, maupun playlist lagu yang dapat diakses kapan saja hanya dengan memindai QR Code yang tersedia pada buket. Bandingan produk dan proses produksi. Jika dibandingkan dengan buket bunga segar, Florea memiliki beberapa keunggulan utama.
Buket bunga segar biasanya hanya tahan 3 sampai 7 hari, sedangkan produk kami dapat bertahan hingga bertahun-tahun. Selain itu, tingkat personalisasi pada Floria jauh lebih tinggi karena pelanggan dapat menentukan desain, warna, hingga isi dari memory card digital sesuai keinginan mereka. Proses produksinya sendiri dimulai dari pemilihan bahan berkualitas, kemudian konsultasi desain dengan pelanggan, pembuatan buket, pembuatan memory card, proses perakitan, quality control, pengemasan, hingga akhir produksi produk dapat didistribusikan kepada konsumen. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan saya Khadijah yang telah menjelaskan deskripsi usaha. Selanjutnya, sumber daya yang akan dijelaskan oleh rekan saya Intan Puspitasari. Kepada Intan dipersilahkan. Pada moderator atas kesempatannya. Untuk pada usaha Florea sendiri, kami memiliki 2 jenis sumber daya. Yang pertama itu sumber daya non-fisik. Kami menggunakan bahan seperti kawat bulu, flare tape, lem, karton, hingga sari bunga. Selanjutnya ada alat yang kami gunakan adalah gagang, tang, gunting, cutter. Selanjutnya untuk packing. Packingnya menggunakan warping, ribbon, serta memory card yang merupakan inovasi dari Florea sendiri. Selanjutnya itu ada sumber daya fisik yang merupakan pembagian tugas dari tim yang kami miliki di Florea sendiri. Yang pertama itu ada CEO dan CFO, yang bertanggung jawab adalah saya sendiri sebagai ketua tim. Selanjutnya ada CTO yang bertugas nanti untuk pengembangan produk kami yang akan ditanggungjawabkan kepada Khadijah. Selanjutnya CMO yang fokus pada pemasaran, penanggung jawabnya ada Lexa. Selanjutnya ada COO yang mengatur operasional sehingga proses bisnis berjalan efektif yang dibebankan kepada Citra Indah Kirani. Besar. Untuk target pasar kami sendiri itu ada mahasiswa dan pelajar, terutama saat wisuda. Selanjutnya itu ada pasangan muda saat anniversary dan ulang tahun, keluarga untuk hadiah spesial mereka. Di pemasaran sendiri, kami juga akan memasarkan produk di sosial media, Instagram, TikTok, hingga WA kami pribadi. Selanjutnya kami juga akan promosi langsung di area kampus yang nantinya akan menyebarkan brosur-brosur terkait produk yang kami jualkan. Terus selanjutnya kami juga akan bekerja sama dengan event dan vendor servis pasar. Lokasi awal yang kami pilih itu adalah Kota Padang dan kampus Universitas Negeri Padang sendiri. Karena kami melihat adanya peluang di sini karena terdapatnya banyak event akademik serta tren hadiah personal yang meningkat di kalangan para mahasiswa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, RAB yang akan dijelaskan oleh Lexa Fazlina Afdia. Kepada rekan saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, pada slide kali ini saya akan menjelaskan mengenai rencana anggaran, harga produk, proyeksi penjualan, dan rencana kegiatan usaha kami. Pertama, untuk anggaran usaha, total dana yang kami butuhkan adalah sekitar 5 juta rupiah. Alokasi dari dana tersebut sekitar 2.382.000 atau sekitar 47,64% untuk pengembang produk dan riset, 1.863.000 atau 37,36% untuk proses produksi, 500.000 atau 10% untuk legalitas, perizinan, sertifikat, dan standarisasi, serta 250.000 atau 5% untuk kebutuhan ATK dan biaya penunjang lainnya. Selanjutnya, dari sisi harga produk, biaya produksi atau HPP untuk satu produk adalah sekitar 28.000. Produk akan kami jual dengan harga 40.000 per buah, sehingga kami memperoleh margin keuntungan sekitar 40%. Kemudian, berdasarkan target penjualan, kami menargetkan penjualan sebanyak 6 produk setiap hari. Dengan target tersebut, kami memperkirakan pendapatan harian sebesar 240.000 atau sekitar 7.200.000 per bulan. Setelah dikurangi biaya operasional, laba yang diproyeksikan adalah sekitar 2.200.000 per bulan. Terakhir, rencana kegiatan usaha kami meliputi pengadaan bahan baku, proses produksi, kegiatan promosi untuk memperkenalkan produk kepada konsumen, serta evaluasi dan pelaporan secara berkala agar usaha dapat terus berkembang. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Alexa. Sekian penjelasan mengenai produk dari usaha kami.
Kami Florea siap menjadi solusi hadiah modern, inovatif, personal, estetik, dan bernilai jangka panjang. Mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri dan juga dosen selaku pembimbing kami yaitu Ibu Widya Kumalasari MPD serta rekan-rekan yang telah bekerja sama sehingga kita bisa sampai pada tahap ini. Kami selaku tim Florea pamit undur diri. Florea mengabadikan momen, menjaga kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.